Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi sejak 3 hari terakhir. Di pasar tradisional Palmerah, Jakarta, harga cabai rawit dan sayur-sayuran ini naik cukup tinggi. Dan berikut ini liputan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ahmad Putra. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka 50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar 30.000, kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih yang mengalami hal yang sama. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25. Sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, dia biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Memang karena pembelian juga pada turun semua Mbak. Lagi kurang bagus penjualan buat tahun ini ya, kurang bagus sekali. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa, selain pedagang juga mengeluhkan begitu ya, ada pengurangan pembelian yang dilakukan oleh pembeli di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini 27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka Rp15.000 per kilo. Namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka Rp28.000 per kilo. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Budi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim Hotman Paris tegaskan tidak ada bukti markup harga dan upaya perkaya diri Nadiem. Tuduhan Kejaksaan Agung mengada-ngada. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga rugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali sita mobil mewah milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK.
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta maaf terkait fotonya yang bermain domino bersama tersangka pembalak liar Aziz Welang. Raja Juli mengaku hanya bermain 2 kali dan tidak kenal dengan Aziz Welang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3.